Untuk membahas peluang timnas lolos ke semifinal Piala AFF 2022, kita ulas bersama pengamat sepak bola Bung Wesley Hutagalung. Bung Wesley, apa kabar? Baik, Mas Tifal, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Seberapa optimis kita harus merespons pertandingan malam hari ini? Kalau mau belajar dari apa yang sudah terjadi, ya kita harus optimis dengan kemampuan tim kita yang diperlihatkan oleh Sintayong dan kawan-kawan dari staf pelatih bahwa tim ini punya banyak kejutan dari formasi line up yang sejak awal diturunkan, lalu kemudian pergantian pemain. Hanya ketika melawan Thailand memang pergantian pemain itu kali ini tidak membawa hal yang baik karena menurut saya teman-teman kita di tim nasional itu kehilangan konsentrasi pas 15 menit akhir. Itu sebuah pelajaran mahal yang sebenarnya menjadi keuntungan juga menurut saya supaya belajar dari kejadian lawan Thailand, lawan Filipina itu bisa diperbaiki dan saya yakin kejutan dari formasi line up akan diberikan lagi oleh Sintayong. Kalau kita aja menduga-duga seperti apa line up yang diturunkan oleh Sintayong, apakah memakai striker, apakah memakai dua striker, apakah hanya memakai mengadakan pemain-pemain sayap dari sisi penyerangan, ini yang menurut saya juga pelatih dari Filipina akan bertanya-tanya juga, dia menyiapkan strategi apa untuk mengantisipasi Indonesia. Oke, kalau kita lihat dari papan klasemen grup A saja, Thailand, Indonesia poin 7, Kamboja 6, Filipina 3. Kalau melihat dari ini saja sebetulnya berarti match-nya bisa terbilang mudah dong buat timnas. Kalau tidak kepeleset, kita nggak mau mengandai-andai ya, Mas. Kalau kita bertanding sejam setelah Thailand lawan Kamboja, kita nggak mau berandai-andai. Lebih baik kita menentukan nasib kita sendiri. Kalau kita berhitung Thailand nggak mungkin kalah dari Kamboja atau mainnya salah. Tapi kalau misalnya selisih 2 gol nanti hitung-hitungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kita fokus saja apa yang kita miliki harus bermain untuk menang. Nggak peduli lihat itu pertandingan sebelumnya. Cuman memang kita tunggu nih Thailand sama Kamboja. Mereka bermain sebelum kita. Oke, kita coba lihat lagi, kita flashback ke beberapa pertandingan sebelumnya Indonesia lawan Filipina. Dalam catatan kita pernah 13-1 di tahun 2002, pernah kalah di tahun 2010, unggul Filipina 1 poin, pernah skor kacamata juga tahun 2018 lalu. Apa yang betul-betul harus diperhatikan untuk pertandingan malam ini? Ke Filipina dulu sama Filipina belakangan memang ada perubahan yang menurut kita sulit kemudian menebak Filipina. Setelah banyak pemain naturalisasi, kita sepertinya waktu itu kesulitan melawan Filipina. Bahkan kita sempat keteteran. Nah, 2 pertandingan terakhir kan skornya 2-2 dan 0-0. Itu membuktikan tidak mudah bagi kita untuk menghadapi Filipina yang punya karakter bermain dengan pemain-pemain naturalisasinya cukup tinggi, bermain dengan direct, dan nanti kita akan main di rumput sintetis, itu juga menjadi keuntungan bagi para pemain Filipina yang punya kebiasaan bermain di sana. Bola akan mengalir lebih cepat dan ketangguhan postur tubuh mereka itu akan membuat pemain belakang kita akan cukup letih dalam menjaga bola-bola atas. Ini akan menjadi PR bagi permainan kita. Oke, kalau untuk pemain naturalisasi kita, Georgie Amat, Mark Locke, Anda meresponnya gimana nih? Apa yang Anda cermati dari kedua pemain ini untuk bisa memberikan sumbangsi ke timnas? Kita akui ya peran Mark Locke di lini tengah itu sangat vital dalam mengendalikan, menjaga hubungan antar lini. Georgie Amat dengan ketenangannya di belakang itu pantas dipelajari oleh teman-teman kita. Jangan sering berbuat error. Nah, berbuat error itu kan yang sering terjadi. Kalau kita ingat Piala AFF di sebelumnya juga bagaimana kita error di permainan melawan Thailand di final. Kemarin juga kita error lawan Thailand di fase grup A ini. Error-error itu yang kemudian sering menjadi titik lemah kita dan dimanfaatkan oleh lawan. Nah, kehadiran Ahmad cukup membantu memberikan ketenangan itu di lini belakang. Nah, di depan kan kita juga punya pemain naturalisasi ya, Spaso. Nah, itu pertanyaan kita adalah apakah Spaso yang kemarin disimpan tidak bermain sebagai starter melawan Thailand akan dimainkan lagi. Karena kita membawa 3 penyerang di tim ini yang benar-benar penyerang murni, kan hanya Muhammad Rafli yang belum mencetak gol. Selebihnya sudah mencetak gol meskipun satu gol. Nah, formasi-formasi ini yang kita tunggu, termasuk peran tadi pemain naturalisasi di tim nasional saat ini. Oke, penegasan. Berarti kalau menurut Anda harus ada rotasi pemain nggak untuk laga penentu kali ini? Ya, saya nggak berani mendahului Sintayong, tapi kalau menurut saya kita butuh seperti Ricky Kambuaya
kita butuh juga pemain. Mungkin kalau di awal-awal permainan waktu melawan Thailand kita banyak melakukan bola-bola silang, ya kita butuh Spaso di situ. Kecuali kalau Sintayong mau mengubah lagi gaya bermainnya. Karena di 3 pertandingan kan berubah-berubah nih gaya bermain yang ditampilkan oleh Sintayong, dan diawali dengan formasi yang membuat kita bertanya-tanya siapa sebenarnya pemain andalan Sintayong dalam membongkar pertahanan lawan. Karena beberapa pemain seperti Egy kemarin kan juga pemainnya drop dengan kondisi juga yang tidak maksimal. Mungkin apakah Witan akan kembali menjadi andalan kita, tapi kita punya 3 penyerang utama nih yang dibawa oleh Sintayong. Oke, apakah kita cukup hanya memperhitungkan pertandingan yang sekarang atau kita juga perlu melihat-lihat nih untuk potensi kita kalau runner up kan peluangnya bakal melawan juara ataupun juga yang juara klasemen grup B begitu. Kita perlu memperhatikan itu juga atau tidak menurut Anda? Bagi saya pribadi ya, Mas, nggak perlu lagi melihat siapa yang akan kita hadapi, mau gitu Vietnam, mau itu Singapura. Toh buktinya Singapura Vietnam mainnya 0-0 kok gitu ya kemarin, sama-sama kuat mereka. Vietnam memang belum kebobolan, tapi Singapura walaupun sudah kebobolan 2 kali dalam 3 pertandingan, dia bisa mengimbangi Vietnam. Jadi kalau suruh milih-milih itu akan berbahaya kepada persiapan pemain. Karena berkali-kali kalau saya mencermati, kita menghindari lawan A, sebelum berhadapan dengan A kita sudah gagal duluan. Jadi bagi saya mendingan berbuat yang terbaik kalau kita juara grup, yaitu karena prestasi kita, bukan kita menghindari juara tim lain. Kalau kita kemudian jadi runner up, Thailand menang atas Kamboja, ya sudah, hadapi saja kalau memang nanti Vietnam yang akan menjadi juara grup B. Dengan pemain depan siapa kira-kira? Ya, saya sih berharap dari awal ini pemain kita ya, Paso dimainkan dari awal dulu untuk meladeni gaya bermain Filipina yang akan direct nanti ke pertahanan kita. Nah, kemampuan kita adalah kecepatan melalui serangan sayap. Nah, harus ada orang yang menerima bola-bola oper dari sayap itu. Saat ini menurut saya Paso yang menjadi pilihan utama dulu di starting lineup. Oke, sebelum kita melihat nanti malam pertandingannya, kita coba flashback lagi untuk beberapa pertandingan ke belakang. Anda merasa bahwa performanya sudah cukup memuaskan timnas kita untuk bisa tembus untuk menuju semifinal nanti? Kalau dibilang memuaskan, ekspektasi kita cukup tinggi ya. Namanya tim nasional, harusnya penampilan lawan Kamboja nggak gitu juga gitu ya. Meskipun lawan Brunei kita cukup bagus, tapi Brunei tidak bisa dijadikan ukuran secara permainan kita. Dan kemudian ketika di babak pertama kita melawan Thailand, saya melihat ada sebuah peningkatan, kita bisa membuat pemain Thailand tidak berkembang. Bukan memang Thailand yang sedang jelek, tapi memang kita bisa membuat Thailand tidak berkembang. Itu sebuah kredit yang harus kita berikan kepada pemain kita dengan pilihan starting lineup yang mungkin juga akan membuat Thailand cukup mengejutkan dengan pilihan Sintayong. Tapi kalau dibilang standar memuaskan ya pasti belum memuaskan. Saya berharap Paso lebih memberikan kontribusi sebagai pemain penyelesai maupun pemantul serangan, dan kesalahan-kesalahan mendasar, kesalahan-kesalahan elementer untuk sekelas timnas sudah harus sangat dikurangi oleh para pemain kita, termasuk di area sepertiga pertahanan kita yang sering sekali kemudian langsung berdampak pada gawang. Oke, tadi pendapat warga kita dengar juga ya, ada yang berharap bisa gol 2-1, 3-1, 2-0. Kalau dari hitung-hitungan Anda nih setidaknya kalau kita bisa lolos ke semifinal harus berapa gol? Ya, menang berapapun bagi kita cukup, karena kita poin jadi 10, nggak dikejar lagi oleh Kamboja yang poin 6. Mau berapa gol pun cukup, selama kita kan tidak lagi mempunyai Jody Amat di pertandingan karena akumulasi. Kemudian kita menghindari cedera-cedera pemain ini. Kalau nantinya bola bergulir lebih cepat di lapangan sintetis, kurangi kemungkinan cedera, karena kita butuh pemain yang full lah di pertandingan kali ini untuk nanti bersiap melawan. Kemungkinan saya memprediksi melawan Vietnam ya. Kita butuh tim kondisi yang full lah, dengan mungkin nanti Jody Amat sudah bermain di situ. Masih perlu wanti-wanti juga nggak sih untuk pertandingan Thailand lawan Kamboja? Ya, biarkan saja mereka bertanding. Saya pikir Thailand juga akan menjaga sportivitas mereka. Mereka akan berusaha mengalahkan Kamboja. Kamboja akan pasti berusaha untuk mengalahkan Thailand, karena
peluang mereka akan ada. Kalau mereka mengalahkan Thailand, mereka bisa ikut Indonesia lolos ke semifinal. Kalau Indonesia tidak aneh-aneh ya, tidak kalah di melawan Filipina. Jadi biarkan Thailand dan Kamboja bertanding, kita fokus dalam kita juga bermain di kompetisi yang istirahat waktunya pendek itu tidak mudah untuk menjaga peak para pemain itu bermain stabil menuju puncaknya di final. Jangan puncaknya sekarang, nanti di final habis. Baik, malam ini di tanggal 2 Januari 2023 di Manila, Filipina. Doa kita semua semoga Indonesia bisa lolos ke semifinal. Bung Westy, terima kasih banyak sudah berbagi sudut pandang bersama Kompas TV hari ini. Sehat selalu. Ya,